Pagi ini kita ada kegiatan untuk percepatan pembentukan peraturan daerah tentang retribusi dan pendapatan daerah dan pajak daerah itu. Karena itu yang diundang agar hadir di jam 10 dan juga hari ini mestinya ada rapat juga dengan panitia perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu juga hadir. Untuk perangkat daerah kita harus mengoptimalkan pelayanan kebersihan di kantor. Ini sampai Pak Bupati sudah tegur, di Sekda pun belum bergerak. Kabar umum. Jangan siang Pak Bupati yang ambil, kita orang lagi dapat kipas lagi gara-gara rumput kan. Di kantor-kantor juga begitu, karena ini sudah tinggal 31 hari lagi ke 17 Agustus. Sekarang tanggal 17, kita mempersiapkan di semua kantor itu. Ada beberapa kegiatan yang Pak Bupati sudah perintah, yang panitia akan coba rumuskan. Sepengetahuan saya ada sepak bola antar SD SMP. Apa ya? SD SMP. Kemudian ada yang biasa kita lakukan, yaitu lomba berat jalan. Dan tambahan kegiatan-kegiatan lain, karena itu sudah mulai dipersiapkan. Tujuan dari kegiatan ini mau menyemarakkan 17 Agustus. Karena itu sebanyak mungkin yang berpartisipasi. Jangan hadiah yang kami juga rumuskan sekedar ada hadiah untuk memberi semangat, tetapi bukan nilai duitnya. Ada pernah kita membuat kegiatan Natal, kemudian bikin lomba kebersihan dan lampu Natal. Selesai itu karena hadiahnya terlalu besar jadi ribut. Kalau hadiah kecil biasanya kan kita tahu ini cuma untuk sekedar meramaikan. Jadi orang tidak lihat hadiah itu sebagai yang utama. Kalau dilihat hadiah itu yang utama, nanti kita orang ramai lagi. Nah itu panitia kami sudah bilang, hadiah sesuaikan saja dengan kemampuan keuangan daerah. Ada kewajiban kita masih sulit kita penuhi. Salah satu, kita masih sering terlambat membayar gaji honorer, bahkan gaji PNS. Ulang-ulang saya bilang kenapa ini terjadi dan harus disampaikan ke kita semua, biar kita semua tahu, karena anggaran yang kita susun dan duit yang datang itu selalu terlambat, selalu ketinggalan duit yang datang. Daerah kita dapat duit itu seperti dengan kita. Ada waktunya dapat gaji, kadang-kadang ada tunjangan. Hal yang sama dengan kita. Duit kita dari DAU itu masuknya sekitar tanggal 29, 30, atau bahkan lewat tanggal 1, tanggal 2. DAU itulah yang akan kita pakai untuk gaji kita. Gaji PNS. Namun juga dipakai oleh sebagian honorer. Duit otsus itu ada banyak sekali syarat untuk datang. Dan untuk duit otsus bulan Agustus yang syarat pelaporannya 15 Juli lewat kita. Jadi dipastikan Agustus nggak datang itu duit otsus, karena kalau lewat 15 untuk penyaluran Agustus, maka kalau kita bisa kejar kelengkapan Agustus, datangnya September. Padahal duit otsus itu sebagian besar untuk membayar tenaga honorer di pendidikan, hampir semua tenaga honorer di kesehatan, hampir semua tenaga kesehatan. Dan satu, selama ini kalau dibayar tepat, karena kita switch dari DAU ke otsus supaya jangan terlalu jauh untuk waktu membayar gaji dari honorer.
Jadi ke depan kalau kita ada kesulitan tentang itu kami akan sampaikan juga supaya jangan orang baku marah percuma. Kami juga sudah akan antisipasi apa yang akan dilakukan. Tapi ya itu tapinya bahwa kita orang ini banyak orang. Jadi ada banyak orang, ada yang harus melengkapi ini, OPD harus melengkapi yang sana, harus membuat laporan ini. Jadi kita kadang-kadang tidak seragam. Padahal selalu kita kalau dibilang belum lengkap karena biasanya ada satu atau dua yang belum, tetapi berdampak pada keseluruhan. Hal yang sama juga dengan yang saya sudah sampaikan persiapan kita untuk membuat perubahan anggaran. Itu orang semua harus buat laporan keuangan di sistem. Sesudah itu kita harus selesaikan RKPD. Kita sih sudah selesai, Mansel sudah selesai. Tapi ada satu tahapan di mana kita dievaluasi provinsi. Itu orang sudah menyurat ke mereka. Mereka juga masih sibuk, belum balas-balas untuk 2024. Padahal ketentuannya sekarang kita sudah harus menyerahkan KUA ke DPR. Ya itu lagi, kita tergantung dengan banyak orang. Nah karena itu butuh juga kita di sini ada saling apa ya, ada pemahaman bahwa tahapan ini ada di sini, ini bagian kita, ini bagian yang lain. Juga untuk kegiatan rutin kita tetap harus laksanakan dengan semua pertanggungjawaban. Jadi kadang-kadang ada juga yang ada soal dengan pertanggungjawaban internal. Jadi itu juga kepala-kepala perangkat daerah coba kalau ada sesuatu yang aneh tolong datang ke kami, siapa tahu kami bisa cari kalau ada masalahnya. Terutama untuk rutin ya, kalau ada masalah dengan rutin ketika bilang di sistem apa atau apa karena kita semua kadang-kadang pemahamannya belum sama, kasih tahu ke kami untuk kita carikan supaya jalan, supaya bisa kita keluar dari kesulitan-kesulitan. Namun yang sekarang kita hadapi adalah hari ini mungkin kalau kas kita belum terisi ya karena duitnya kita belum datang, ya memang untuk rutin kita, untuk GU kita, untuk apapun tagihan kita akan sulit jalan dalam beberapa hari ke depan. Ya, supaya kita semua tahu kondisi ini. Kami juga tidak ada masalah sebetulnya kalau pimpinan OPD bisa mengecek kas daerah, tanya-tanya ada isi atau tidak. Supaya kalau ditanya anak buah kenapa GU kita tidak jalan, salah satu ya kalau nggak ada duit kita jual. Karena itu juga kita berdisiplin jangan ada tambahan kegiatan yang tidak ada di DPA. Jadi hati-hati pimpinan perangkat daerah jangan membuat kegiatan yang tidak ada di DPA. Dampak dari tidak ada di DPA selain kita melanggar undang-undang, karena itu dilarang, namanya dilarang itu berarti melanggar undang-undang. Kalau tidak diatur lain, itu memang jelas-jelas dilarang. Kalau tidak diatur, ya mungkin kita boleh ya, karena memang tidak ada larangannya. Tetapi kalau melakukan kegiatan yang tidak ada di DPA itu melanggar aturan karena memang dilarang. Melampaui saja dilarang. Tidak sesuai pun yang tertulis dilarang. Ya, perangkat daerah yang tertulisnya mau belanja modal, tiba-tiba mau ganti dengan belanja operasional, itu juga dilarang. Jadi jangan. Kalau sama-sama belanja operasional pada keadaan tertentu, pimpinan perangkat daerah boleh dibolehkan perangkat daerah. Misalnya listrik habis tapi yang ada justru untuk air, ya bolehlah kita kok nggak bayar rekening air di Mansel karena cuma sumur, boleh, itu boleh pindah, itu di situ boleh. Tapi kalau modal ke operasional tidak boleh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.